Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rosti Hidayah. Hai. Hari ini kita akan membuat kinerja atau pengelolaan kinerja PMM bulan Juli sampai dengan Desember. Jadi syaratnya yang pertama adalah kepala sekolah harus membuat periodenya terlebih dahulu, baru dilanjutkan oleh guru-guru di SD tersebut. Oke, mari kita mulai. Kita seperti biasa masuk atau login menggunakan akun belajar ID. Klik masuk. Kita klik ini, kemudian lanjutkan. Kita tunggu. Oke, begini tampilannya. Nah, selanjutnya kita klik pengelolaan kinerja. Nah, ini nih tampilan sudah di bulan Juli sampai dengan Desember ini. Kalau mau memilih, misalkan tampilan Bapak Ibu masih di bulan Januari sampai Juni, kita tinggal klik di sini. Klik di nama Bapak Ibu sebelah kanan atas, kemudian kita pilih ganti periode, kemudian kita klik, tinggal pilih kita mau lihat di periode yang mana. Karena kita mau membuat di periode Juli, kita tinggal klik aja nih. Juli, Desember gitu ya. Terus tinggal pilih gitu. Kemudian selanjutnya kita klik guru seperti biasa, kemudian kita klik sebagai pegawai, kemudian kita isi perencanaan kinerja. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah belum mengisi periodenya, di sini ini tidak muncul seperti ini. Oke? Jadi Bapak Ibu kepala sekolah harus mengisi periode Juli sampai dengan Desember 2024. Kemudian bawahannya atau guru-gurunya baru bisa membuat perencanaan kinerja. Kalau sudah, kita klik lanjut rencanakan kinerja. Oke. Kemudian kita pilih di sini ada aktivitas interaktif, ada instruksi pembelajaran, ada instruksi yang adaptif, ada penerapan disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas, ada umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian, serta ekspektasi pada peserta. Ini disesuaikan dengan nilai rapor pendidikan sekolah Bapak Ibu. Nah, kebetulan di SD saya ini rapornya hijau. Sebaiknya yang diutamakan adalah rapor yang merah gitu. Kalau merahnya banyak, pilih salah satu. Kalau merahnya satu, ya pilih satu yang merah itu. Tapi kalau merahnya yang ada, ya kita pilih yang kuning gitu. Oke? Jadi saya pilih adalah aktivitas interaktif atau dimensi metode pembelajaran, di mana di sini adalah kuning atau hati-hati. Jadi nilainya masih setengah-setengah gitu, cukup lah. Selanjutnya kita ke pengembangan kompetensi. Nah, ini saya pilih misal, kalau Bapak Ibu mau memilih yang sertifikat 32 jam, pilih yang 8 poin gitu. 8 poin ini, kalau yang bukan PMM ya, kalau yang PMM itu Bapak Ibu tinggal memilih yang meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau kepala sekolah. Nilainya ini 8 poin. Bukti dukungnya adalah sertifikat topik, yang mana topik yang ada di PMM hingga ke aksi nyata. Kalau misalkan ini lama nih, validasi aksi nyatanya itu karena belum terbit sertifikat PMM-nya, Bapak Ibu bisa nanti pada saat penguploadannya bisa diganti dengan PDF dari aksi nyata tersebut. Nah, kita pilih yang 4 kegiatan, tapi Bapak Ibu bisa pilih yang 2 kegiatan. Yang penting adalah 32 poinnya itu tercapai. Kemudian yang berikutnya, apalagi sih yang mudah? Yang mudah adalah yang sertifikat 4 poin. 4 poin ini adalah peran peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Yang 4 poin ini adalah kegiatan webinar yang berlangsung 2-3 jam atau sampai 4 jam. Jadi masih di bawah 32 jam. Itu poinnya adalah 4. Ini bisa kita isi sebanyak-banyaknya tuh. Ada 6 kegiatan. Bahkan paling banyak adalah 8 kegiatan. Poinnya 32. Cukup sertifikat yang 2-3 jam atau yang mengikuti kegiatan komunitas belajar gitu.
Ini karena saya juga penggerak komunitas, akhirnya saya memilih yang 8 poin juga. Yang isinya adalah penggerak komunitas. Belajar tentunya ya, komunitas belajar di SD sendiri. Ini. Jadi kalau kita isi meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta, kalau peserta kan itu poinnya 4 poin. Kalau sebagai penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik senilai 36 poin. Jadi nantinya saya beserta komunitas belajar saya mengadakan 3 kegiatan berupa webinar atau kegiatan offline tentang permasalahan pembelajaran atau permasalahan apapun yang ada di sekolah supaya bisa diselesaikan secara bersama-sama gitu. Kalau sudah, yang penting mencapai 32 poin karena minimal 32 poin. Ini hanya tambahan saja. Kemudian kita klik ke tugas tambahan. Nah, tugas tambahan yang dipilih di sini saya memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui tugas tambahan sebagai BOS, gitu. Tapi ini disesuaikan dengan tugas tambahan yang Bapak Ibu miliki. Jika BOS juga iya kita pilih, jika operator juga iya kita juga pilih operator karena ada surat tugasnya. Kemudian TPPK juga pilih, kemudian yang terakhir adalah kita pilih ekstrakurikuler. Kita cari yang ekstrakurikuler nggih. Jadi tugas tambahan sebagai ini ada tugas tambahan sebagai guru piket, ada sebagai PKK untuk SMK, ada sebagai koordinator PKG, ada sebagai PKB, kemudian ada nih kita pilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai pembina ekstrakurikuler. Kemudian kita ke perilaku kerja. Nah, kemudian apa perilaku yang paling ingin Anda fokuskan di tahun ini? Ini kita samakan pada semester sebelumnya ya. Bersikap ramah kepada peserta didik. Ini disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ini kita mengucapkan salam, sapa, dan bersikap ramah. Kemudian, indikator perilaku yang kedua, akuntabel, kita memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, dan disiplin. Terus kita pilih bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Kemudian untuk indikator perilaku kompeten kita pilih membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Kemudian perwujudan perilakunya yaitu memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antara rekan sejawat. Selanjutnya harmonis, kita pilih menghargai setiap warga kesatuan pendidikan apapun latar belakangnya. Perwujudan perilakunya kita memilih menghormati gagasan yang disampaikan orang lain. Kemudian indikator perilaku loyal, kita pilih menjaga nama baik satuan pendidikan. Untuk selanjutnya, kemudian kita pilih bersikap dan perilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Kemudian untuk aspek adaptif, indikator perilakunya adalah menyesuaikan diri secara cepat dalam dinamika pembelajaran di kelas. Kemudian di sini kita pilih sebentar. Kita pilih yang menyesuaikan diri aja. Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja. Aspek kolaboratif kita pilih bekerja sama. Nih. Kemudian bersinergi. Oke, kita bisa ke rangkuman. Ini kalau kita mau lanjut ajukan, tapi kalau sudah diajukan ini tidak bisa diperbaiki, kemudian kita jangan lanjutkan aja. Kita klik simpan draft.
biar sewaktu-waktu bisa dirubah. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.